everyone in the channel brings the color in the Semansasi. Halo muda-mudi Semansasi, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Balik lagi di Apple Vlog. Oke, di Apple Vlog yang ke-29 ini kita bakal sharing kegiatan spektakuler yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Bekasi di awal bulan September lagi. Apa ya kira-kira? Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gladys Indrena dari kelas 11 A12 dan partner aku. Halo semuanya, nama aku Izzatul Isyara dan aku dari kelas 11. Dan hari ini kita mau sharing sertijab di SMA Negeri 1 Bekasi kepada organisasi siswa intrasekolah dan ekstrakurikuler kita nih tahun 2023-2024. Take a look! Setia pendengar Ebes Semansasi. Jadi kali ini balik lagi di channel Ebes Semansasi. Kita sudah bersama oleh kakak salah satu eskul. Kita langsung aja yuk minta dia kenalan.
Halo semuanya, nama aku Syakira Rizkina, biasa dipanggil Syakira. Aku selaku Ketua Umum Eskul Kansas. Wah, kakaknya dari School Kansas. Salam kenal, Kak. Oke, jadi aku jelasin sedikit ya. Kansas itu singkatan dari Kantin Sastra yang berkaitan tentang kesastraan, bahasa, dan juga kalian yang suka nih bikin novel atau cerpen, cocok banget sih ya sekolah ini. Oke, sebelum itu kita izin nanya-nanya sedikit ya, Kak. Pertanyaan pertama, gimana sih perasaan kakak saat kakak tahu bakal terpilih menjadi ketua umum? Pastinya senang, terus campur terharu sama sedih juga bakal ditinggal sama kakak-kakak eternal sih. Gitu. Oke, perasaannya kayak sedih gitu ya, Kak. Tapi bahagia kan? Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, gimana sih menurut kakak kualitas yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin dan juga harus bisa kakak terapkan itu untuk masa jabatan kakak selama 1 tahun ke depan? Yang pertama pasti tegas dan tepat waktu. Karena selama ini kalau misalnya di organisasi itu banyak banget anggota-anggota yang suka kurang tepat waktu. Dan sebagai pemimpin kita harus tegas sama anggota-anggota kita supaya tepat waktu dan mengerjakan proker-proker sesuai harapan. Wah, bagus sekali ya guys ternyata. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir. Apa sih goals atau harapan kakak untuk Eskul Kansas ini ke depannya? Semoga Kansas semakin sukses terus, semoga dikenal sama seluruh warga Semansasi dan sekitarnya. Semoga Kansas bisa menjadi suatu kebanggaan untuk SMA Negeri 1 Bekasi. Wah, amin. Makasih banyak ya Kak atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan kita. Terima kasih. Halo semuanya. Nah, sekarang kita sudah bersama Ketua Ekskul Wajibnya Semansa nih guys, PMR. Halo semuanya. Halo Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya. Boleh dulu perkenalan nama dan kelasnya Kak? Halo semuanya, aku Graciela Ananda. Biasa aku dipanggil Sela. Aku dari kelas 11A12. Di sini aku menjabat sebagai Ketua Umum PMR periode 2023-2024. Oke, halo Sela. Sebelumnya selamat ya sudah menjabat sebagai Ketua Umum Ekskul PMR. Nah, mau nanya dong, gimana rasanya saat Sela tahu kalau Sela dipilih sebagai Ketua Umum tahun ini? Jujur ya, rasanya pas awal tuh kaget sih, shock parah. Karena aku tuh awalnya nggak ada niat buat jadi ketua umum. Dan aku juga nggak expect banget buat jadi ketua umum. Makanya pas pengumuman aku dipilih itu, aku beneran shock banget. Dan aku tuh takut apakah aku bisa untuk menjalankan proker-proker ke depannya atau enggak. Tapi karena aku sudah menjadi ketua umum sekarang, maka dari itu aku akan berusaha untuk menjalankan proker-prokerku untuk selanjutnya. Betul, semoga bisa terjalan dengan baik ya. Nah, yang kedua, menurut Sela apa nih kualitas atau hal yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin ya? Dan kira-kira akan Sela terapkan selama masa jabatan Sela setahun ini? Bagi aku sendiri, apa yang paling penting dalam seorang pemimpin itu adalah bagaimana dia memiliki sifat bijaksana. Jadi seorang pemimpin itu harus bijaksana ya, bijaksana dalam mengambil keputusan, bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Karena di dalam ekstrakurikuler itu pasti ada masalah, pasti harus mengambil keputusan. Dan aku sebagai ketua umum, aku harus bisa nih gimana caranya aku mengambil keputusan dan mengatasi masalah-masalah internal ataupun eksternal. Kayak di dalam organisasi biasanya tuh suka ada yang berantem lah atau apa segala macam, dan aku sebagai ketua harus bisa ngatasin itu nih, gimana caranya anggotaku buat saling akur, atau masalah eksternal seperti mungkin ada proker-proker ekskul yang belum disetujui oleh sekolah, aku harus bisa ngatasin itu. Dan buat selanjutnya aku juga harus bisa ngambil keputusan nih buat prokerku selanjutnya, gimana cara ngejalaninnya dan lain sebagainya. Betul banget, jadi memang harus punya sikap yang bijaksana ya dalam mengelola sebuah ekstrakurikuler. Nah, yang terakhir Sela, apa harapan atau goal Sela untuk PMR? Harapan aku sih untuk PMR kedepannya semua proker-prokernya bisa berjalan dengan lancar ya, karena mungkin tahun ini ada beberapa proker yang belum bisa terjalan dengan lancar dan belum bisa terlaksana. Makanya untuk tahun jabatanku ini aku berharap di masa jabatanku kali ini proker-prokernya bisa Terlaksana dengan baik ya? Semua dan bisa berjalan dengan lancar.
Amin. Semoga semua prokernya bisa berjalan lancar ya. Dan Sela serta BPH juga selalu bisa mengatur ekskulnya dengan baik. Oke deh, kalau begitu sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak ya Sela atas waktunya. Semoga bisa menjalankan amanahnya dengan baik. Oke deh guys, yuk lanjut ke ekskul berikutnya. Guys, jadi di samping aku ini udah ada salah satu ketua eskul dari SMA Negeri 1 Bekasi. Kira-kira kalian coba tebak dia itu dari eskul apa? Ya udah yuk kita langsung aja kita minta kenalan dia. Boleh sebutin nama, kelas, dan jabatannya di eskul ya kak? Halo semuanya, nama aku Krisendari Sahid dari kelas IPS 4. Aku menjabat sebagai Ketua Umum Eskul Nihon Club Semansasi. Halo kak, salam kenal. Jadi kami dari EBO ingin memberikan beberapa pertanyaan yang seru nih buat kakak. Sebelum itu, jadi aku di sini mau jelasin Nihon itu adalah salah satu eskul pilihan yang ada di Semansa nih guys, yaitu bergerak di bidang kebudayaan, tari, dan juga kebahasan bahasa Jepang. Jadi kalian cocok banget yang suka-suka anime itu boleh masuk sini. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Aku mau nanya, gimana sih perasaan kakak saat kakak tahu kakak terpilih menjadi ketua umum? Awalnya aku kaget ya jadi ketua, tapi jujur merasa kayak mendapatkan kepercayaan dari senpai-senpai, dari adik-adik Verci. Pastinya mencoba untuk terus bertanggung jawab. Jadi kayak menanamkan rasa tanggung jawab dalam diri aku karena udah kepilih jadi ketua. Jadi kedepannya semoga dapat menjalankan peran aku dengan baik. Amin ya kak, aku doain. Dan kita langsung aja masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini, apa sih peran yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dan akan kakak terapkan dalam masa jabatan kakak sebagai ketua eskul? Oke, yang paling pertama itu sebagai ketua, aku percaya kalau misalnya dibutuhkan tanggung jawab dan juga komitmen. Gimana kita tanggung jawab ngejalanin peran kita sebagai ketua, dan juga satu lagi yang penting itu suportif. Bukan cuma antara ketua sama anggota yang suportif, tapi juga antar anggotanya yang suportif. Jadi itu bakal terciptanya hubungan antara anggota yang positif dan edukatif juga. Karena itu kan termasuk ketujuan aku ya. Di eskulnya aku pengen para anggotanya itu bisa saling punya hubungan yang baik. Jadi itu kita tuh bisa saling kerjasama satu sama lain. Wah, tujuannya keren banget guys. Dan ini sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir itu, apa sih harapan kakak untuk eskul Nihon ini ke depannya? Oke, harapannya yang pertama yang udah aku mention, aku pengen terjalinnya hubungan yang baik antara anggota Nihon. Terus aku juga pengen forum-forum itu terlaksana dengan baik, dan para anggota Nihon itu dapat benefit yang sesuai sama apa yang mereka ekspektasi waktu masuk Nihon. Kayak mereka bisa ngembangin skill mereka ngegambar atau belajar bahasa Jepang, kebudayaan, nari, dan lain sebagainya. Dan juga semoga event Nihon itu Inobu berjalan dengan lancar. Wah, amin guys. Semoga harapannya terwujud ya. Makasih banyak Kak Nina udah berbagi sedikit informasi untuk ke kita. Semoga segala sesuatunya yang kakak harapkan itu terwujud ya. Makasih atas waktunya kak. Oke, halo semuanya. Nah, sekarang kita udah ketemu lagi dengan ketua ekskul kita pada hari ini, yaitu ketua ekskul Trickster. Oke, halo Kak. Sebelumnya terima kasih ya sudah memberikan waktunya. Sebelum kita lebih lanjut, boleh dulu dijelaskan nama dan kelasnya Kak? Oke, perkenalkan nama aku Eben Ajaranda Banyuaji, aku dari kelas IPA A14. Halo Kak Eben. Nah, Kak Eben ini adalah ketua umum baru ya dari ekskul Trickster. Nah, untuk yang belum tahu, Trickster itu seperti ekskul olahraga seperti American football ya Kak ya. Dan bisa kita bilang juga flag football, di mana nanti kita akan taruh semacam bendera gitu di pinggang, dan kalau bendera itu ditarik artinya kita kalah ya Kak. Nah, oke, sebelum kita mulai lebih dalam dulu, mau tahu dong Kak, gimana perasaan Kakak saat tahu bahwa Kakak terpilih menjadi ketua umum Trickster tahun ini? Perasaannya apa ya? Kaget sih, tapi seneng juga lah bisa jadi ketua buat nerusin ketua sebelumnya. Wah, jadi kaget ya pertamanya ya. Kalau gitu menurut kakak kan sudah pemimpin ya dari Trickster tahun ini. Kira-kira kualitas apa yang kakak rasa penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan kiranya akan kakak terapkan ke Trickster selama setahun kakak menjabat ini? Menurut aku sih sifat yang harus dimiliki buat pemimpin tuh leadership, jujur, sama disiplin. Itu mungkin yang bakal aku terapin setahun ke depannya. Tiga itu ya, leadership, jujur, dan disiplin. Oke, kalau gitu yang terakhir nih Kak, kira-kira apa aja goals atau harapan yang kakak ingin ambil dari Trickster selama setahun ini? Semoga nanti di angkatan Presiden anggota Trickster makin ramai ya,
soalnya cuma 5 orang. Oke. Ada lagi? Udah itu aja sih. Oke, semoga tahun ini anggotanya bisa semakin menambah ya Kak, dan semoga segala setiap latihannya atau kegiatan-kegiatan lainnya bisa berjalan dengan baik. Oke deh Kak, terima kasih banyak ya untuk waktunya. Yuk lanjut ke ekskul berikutnya. Halo Spasasirs. Nah, sekarang kita sudah bersama ketua ekskul kita pada hari ini. Nah, sebelumnya terima kasih ya Kak atas waktunya dan congrats juga udah menjabat nih. Thank you. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nama, kelas, dan sebagai ketua ekskul apa? Oke, jadi halo semuanya, aku Anandita Akila dari kelas A14 dan aku menjabat sebagai Ketua Umum Kisma. Oke, congrats ya udah jadi officially ketua Kisma nih. Nah, kalau boleh tahu Kak, gimana rasanya saat pertama kali tahu menjadi ketua umum nih? Oke, jadi pas pertama kali aku kepilih jadi Ketua Umum Kisma, pastinya aku seneng banget awalnya dan aku pasti bersyukur banget, apalagi kepada Kak Purnisa, especially sebagai Ketua Umum sebelumnya yang udah menyerahkan amanahnya ke aku buat jadi Ketua Umum selanjutnya. Dan pastinya aku berterima kasih banget sama keluarga aku dan juga teman-teman aku yang udah milih aku karena suara kalian itu sangatlah penting buat keberlangsungan ekskul Kisma yang berikutnya. Wah, iya jadi benar-benar banyak dukungan ya yang udah diberikan. Nah, yang berikutnya kira-kira kualitas apa yang menurut Anen itu penting harus dimiliki seorang pemimpin dan akan Anen terapkan selama masa jabatan Anen ini? Nah, jadi buat kualitas yang paling penting nih buat ketua umum atau mungkin pemimpin ya, pemimpin betul. pada suatu organisasi atau ekstrakurikuler, pastinya itu jiwa komunikasi yang baik. Karena kalau misalnya pada pemimpin itu tidak memiliki kemampuan buat berkomunikasi yang baik kepada anggotanya, itu pasti bakal terjadi miskom. Dan kalau misalnya udah miskom tuh pasti bakal fatal banget. Dan kalau misalnya aku nerapin gak sih ke ekstrakurikuler Kisma ini, dan pastinya aku nerapin itu. Betul. Jadi yang paling penting itu komunikasi ya. Ya, betul. Oke, nah terakhir nih Anen, apa goals atau harapan Anen ke depannya untuk ekskul Kisma? Jadi buat harapan aku atau goals aku buat ekskul Kisma ini, semoga di tahun ini semua program kerja Kisma itu terjalan dengan baik semuanya. Terus juga semoga antar angkatan Renaissance dan juga Versidence itu semakin erat, solid, semakin komunikasinya terjalin, dan juga buat Forma dan BPH Kisma ini yang tahun ini semoga bisa bekerja sama dengan baik, apalagi dengan anggota-anggotanya. Amin, amin. Semoga semua prokernya bisa berjalan ya. Dan semoga Anen bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Oke, kalau gitu sekian aja Anen. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Oke, lanjut. Halo Spasasirs, balik lagi di Vlog kita hari ini dengan Gladys, dan saat ini aku udah ditemenin oleh salah satu formator OSIS kita pada tahun ini. Halo Kak. Halo. Terima kasih ya atas waktunya. Nah, sekarang sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk kita perkenalkan diri dulu. Kakak boleh kenalin nama, kelas, dan jabatan. Makasih ya sebelumnya perkenalkan, nama aku Hafiz Fadila. Aku dari kelas 11 A23 dan aku menjabat sebagai Ketua Umum Osmansasi 232A. Halo Kak Fadil. Iya. Nah, sebelumnya selamat juga ya udah menjabat sebagai ketua. Terima kasih. Nah, kalau begitu yuk kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut Fadil, apa momen yang paling exciting sekaligus bikin deg-degan untuk Fadil dari waktu kepilih di Mukilas sampai pemilu kemarin? Oke, aku jawab ya. Mungkin dari aku sendiri, momen yang paling berkesan terus bikin deg-degan itu dari Mukilasnya itu sendiri sih. Karena di Mukilas itu kita benar-benar yang OSIS lama, OSENS, kita dikumpulin jadi satu dan kita diinterview, dan itu nggak bisa semuanya, cuman beberapa bisa dibilang lah calon formatur lah ya. Dan itu benar-benar bikin deg-degan. Dan apalagi setelah itu selesai interviewnya, kita itu ditutup matanya dan kita diiringin di aula dan disuruh duduk, dan itu benar-benar momen yang paling beda lah rasanya, kayak kita lagi benar-benar di tengah tekanan gitu. Dan waktu kenapa saya disebutkan di pertama di surat pengesahan yaitu sebagai Hafiz Fadila sebagai formatur, itu benar-benar saya mengembuskan nafas saya dan gimana ya, susah lah dijelasinnya pokoknya. Dan itu benar-benar momen yang paling mengharukan, campur aduk lah istilahnya.
Dan itu sih kurang lebih momen yang paling berkesan itu di pas Mukilas saat penyebutan nama saya itu benar-benar langsung pengen terharu lah pokoknya. Oke, jadi Mukilas ya menurut Fadil. Nah, kalau begitu gimana perasaan Fadil saat mendengar pengumuman hasil pemilu kemarin? Oke, kita kan di pemilu ini bersama 4 formatur lainnya, aku dan lainnya juga udah menjalanin kampanye dan lain-lain yang orasi di kelas-kelas, dan itu benar-benar melelahkan dan menyenangkan, pasti ada seru senangnya juga. Apalagi puncaknya di pemilihan dan pengumuman. Pada posisi itu sih aku benar-benar gak nyangka bakal kepilih jadi ketua umum, karena emang pesaing-pesaing aku dan teman-teman Forma yang lain itu benar-benar kuat-kuat dan emang pantas lah ada di posisi ini semua. Dan saat pengumuman nama itu benar-benar aku nggak bisa ngomong apa-apa, ditambah emang perasaan yang nggak bisa campur aduk banget, rasa gugup, seneng, sedih, abis itu bangga, terus takut, itu pasti campur aduk ada di sini semua. Habis itu ya aku berusaha tenangin diri aku, sadarin diri aku bahwa aku itu terpilih menjadi ketua umum dan aku harus menjalani amanah ini dengan baik. Oke, nah pertanyaan ketiga kita, rencana apa nih yang Fadil udah siapkan untuk Osmansasi dan juga untuk SMA Negeri 1 Bekasi supaya lebih baik ke depannya serta bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih dikenal oleh khalayak ramai? Oke. Khususnya buat di periode aku ini, aku pengen mengubah seluruh dan mengevaluasi keseluruhan Osmansasi. Jadi pastinya kita akan terus berkolaborasi dan berinovasi, menciptakan proker-proker baru yang pastinya dapat membantu Semansa jauh lebih terkenal di luar sana. Itu tujuan kita, dan kita juga punya visi misi. Visi misinya itu kita akan selalu menjadi jembatan antara siswa dan siswi dengan pihak sekolah, dan juga kita akan merevisi semuanya, baik itu proker, kinerja dan lain-lain, dan kita akan mempelajari dari segala evaluasi tahun lalu dan kita akan kembangkan dan kolaborasi lagi di tahun ini. Jadi pastinya tujuan kita ingin jauh lebih baik lagi dari periode selanjutnya dan menciptakan periode Osmansasi yang bisa lebih baik dan pastinya dapat memajukan nama Semansa di luar sana. Oke, thank you ya Fadil. Last question. Kan ketua umum itu pasti punya strategi masing-masing ya untuk jadi lebih baik dari ketua umum di periode sebelumnya. Nah, untuk Fadil sendiri, apa alasan paling signifikan yang membuat Fadil mampu menjadi lebih baik dan mengayomi siswi, terutama Osmansasi dalam periode kali ini? Oke, sebelumnya kan setiap pemimpin itu punya cara pemimpinnya masing-masing, ya pemimpinnya itu setiap orang berbeda-beda. Aku ini salah satunya Kapayo yang menjadi ketua umum periode 22-23. Dari situ aku belajar banyak dari Kapayo, gimana cara menjadi ketua umum, menjadi pemimpin yang baik, dan pastinya Kapayo juga ngasih tahu evaluasi ketika ia memimpin, dan nantinya itu bakal saya pakai dan saya gunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri saya dan untuk memperbaiki cara memimpin Osmansasi agar lebih baik lagi ke depannya. Pastinya saya berjanji dengan kepemimpinan saya di bawah Osmansasi, saya akan melakukan yang terbaik dan bersungguh-sungguh agar bisa membawa nama Osmansasi jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, kalau begitu sekian dulu ya Fadil. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Ya, sama-sama. Thank you Fadil. Oke, halo lagi Semansa-si. Nah, sekarang kita sudah ditemani oleh formatur lainnya pada periode tahun ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih lagi, terima kasih banyak ya Kak sebelumnya udah ngeluangin waktunya untuk wawancara ini. Nah, sekarang boleh dulu Kak perkenalan nama, kelas, dan jabatannya pada tahun ini. Oke, perkenalkan, nama aku Naufal Lintang Satria, aku dari kelas 11A22, dan posisi aku atau jabatan aku di Osman itu yaitu ketua 1 di periode Osmansasi 23-24. Halo, aku Abinaya Yuda Kenzi dari kelas 11A21 dan jabatanku sekarang adalah Ketua 2 Osmansasi 2023-2024. Halo Lintang dan Yoda, sebelumnya congratulations ya udah secara resmi diterima sebagai Ketua 1 dan Ketua 2 Osmansasi periode tahun ini. Kalau begitu tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama kita, apa momen paling exciting sekaligus bikin deg-degan buat kalian dari waktu kepilih di Mukilas kemarin sampai pemilu? Oke, aku izin jawab dulu buat yang pertanyaan yang itu. Jadi
sebenarnya yang paling deg-degan itu, yang momen paling bikin deg-degan itu justru pas mukilasnya. Soalnya kita ditantang, kita di-challenge untuk berkoordinasi dengan baik dalam dalam konteks administrasi, terutama ke orang-orang yang kita belum kenal sama sekali. Kita kan itu mukilas tuh anggotanya ada dari kelas 10 sampai kelas 11 kan. Jadi kita tuh dipaksa buat bekerja sama dengan baik dengan orang-orang itu. Jadi itu bikin perasaan tuh agak bikin deg-degan sedikit gitu loh. Walaupun di saat yang bersamaan itu exciting karena kita jadi dapat pengalaman baru, kita dapat materi administrasi yang bagus gitu, yang baik buat kedepannya juga lancar gitu. Oke, terus selain itu juga ada interview, dan di interview itu nggak semua orang dari OSIS yang lama, jadi cuma beberapa, dan itu memang bikin kita bertanya-tanya sih gitu. Terus selanjutnya pas pengumumannya itu benar-benar campur aduk, kayak di situ kita pasti seneng lah kalau kita tahu kita kepilih, terus juga merasa bahwa kita tuh emang udah bener diberi amanah gitu. Jadi pasti aku sempat agak ragu gitu, apakah bisa gitu. Tapi kalau udah diberikan amanah pasti orang-orang percaya bahwa kita tuh mampu. Oke deh. Nah, kalau untuk kalian masing-masing, gimana perasaannya saat pertama kali mendengar pengumuman hasil pemilu? Oke, izin duluan. Lega sih ya pasti ya, karena kan kita tahu bahwa itu tuh momen yang udah kita tunggu-tunggu gitu. Jadi pengumumannya itu pasti bikin kita relief gitu, karena kan ya kita udah nggak penasaran lagi gitu. Tapi kalau misalnya ya jadi nggak kepilih ketua umum sih nggak apa-apa ya, karena kan di situ kita tahu bahwa memang mungkin level kita bukan di situ, tapi ya seneng lah, cukup bahagia karena kita udah dipercayakan orang-orang gitu. Mau nambahin? Ya sebenarnya kalau buat aku sendiri kurang lebih sama, cuman ya namanya kita juga punya tanggung jawab masing-masing. Kalau misalkan ya aku ketua 1, dia ketua 2, kita punya tanggung jawab kita masing-masing, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah juga gitu loh. Jadi kita ya oke-oke aja gitu dengan Fadil yang kepilih, dan kita semua berharap berarti Fadil tuh harus kedepannya harus bisa bertanggung jawab dengan baik gitu loh. Dan kalau kan berdasarkan demokrasi kita ya, pemilihan suara kan berdasarkan demokrasi, jadi warga-warga Semansa tuh milih Fadil tuh berarti ada alasannya gitu loh, dan kita tuh mendukung alasan-alasan tersebut agar terjalannya keputusan yang bersama gitu. Wah, jadi benar-benar lega dan juga percaya bahwa Fadil bisa nih memimpin OSIS tahun ini. Nah, untuk kalian sendiri nih, rencana apa yang udah kalian siapin atau pikirkan untuk Osmansasi dan juga untuk SMA Negeri 1 Bekasi supaya lebih baik ke depannya serta bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga lebih dikenal oleh khalayak ramai? Oke. Yang pasti yang pertama kita selalu mengevaluasi dari yang kemarin sudah ada, dari yang periode kemarin tuh yang pasti kita evaluasi dulu sebelum kita cari sebelum kita berinovasi gitu, sebelum kita ke step selanjutnya. Jadi yang pasti kita cari-cari dulu di mana yang kurang, atau misalnya di mana ada yang sekiranya udah nggak cocok, itu pasti akan kita pertimbangkan. Kita pasti bakal diskusi terlebih dahulu. Jadi yang pasti itu yaitu evaluasi dulu sebelum kita nambah-nambahin inovasi-inovasi yang baru. Ada yang teman-teman? Mungkin selain kita berpatok ke visi dan misi, itu visi dan misi kan patokan yang wajib gitu loh. Kita harus, masa pas kita jalin OSIS ya kita harus berpacu kepada visi dan misi. Tapi selain itu juga kita punya jargon. Ya, jargon itu adalah salah satu patokan kita. Jadi jargonnya tuh misalkan nanti kalau kita tuh biasanya kita nanti nyebut Osmansasi 2324. Terus abis itu jargonnya tuh junjung tinggi akuntabilitas, wujudkan integritas. Nah, itu maknanya tuh menurut kita tuh agak dalam gitu loh. Jadi kita memiliki makna sendiri di dalam jargonnya, yang mana kita bisa menyemangati tiap-tiap dari masing-masing pribadi kita di organisasi tersebut semakin bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu amanah yang diberikan. Oke, kalau begitu sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih banyak ya untuk Lintang dan Yuda yang sudah menjawab. Sama-sama. Terima kasih. Oke guys, jadi kali ini di samping aku udah ada 2 anggota ASIS nih guys, yang tadi habis aja baru sertijab. Langsung aja kita kenalan. Halo, aku Najwa Mutiara Zakia. Jabatan aku di OSIS itu sebagai psikolog 1 di Sekmit 5.
Halo semuanya, nama aku Bisma Reti Fazagani, aku menjabat sebagai koordinator Sekti. Oke guys, halo kak, salam kenal. Halo, salam kenal. Jadi kami dari Ebo pengen menanyakan hal seru-seru. Jadi kita langsung aja lanjut ke pertanyaan pertama. Apa sih momen paling exciting sekaligus bikin deg-degan buat kalian dari waktu kepilih di Mukilas sampai pemilu kemarin? Dari sini deh. Mungkin dari aku ya, kalau dari aku sih paling deg-degan kan, apalagi Mukilas itu kan orang-orang milih aku tuh sebagai calon ketua OSIS ya. Menurut aku itu ngebebanin diri aku sendiri sih, soalnya emang orang-orang kan berharap banyak sama aku, jadi aku terus up untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin momen paling deg-degan ya pasti membacain visi misi sih, apalagi kan visi misi itu kan dibacain di satu sekolah lah istilahnya, semasa tahu, dan itu mungkin bikin merinding sih gitu kan. Cuman aku bangga banget udah menjadi salah satu calon ketua OSIS. Oke, kalau untuk aku sendiri pasti excited banget waktu tahu kepilih jadi formatur, karena kan itu kan dipilih sama, bukan dari kita mengajukan tapi yang lain juga milih gitu kan. Itu pasti excited banget dan itu suatu hal yang gak bakal bisa dilupain. Terus kalau untuk dalam proses kampanye, jujur aku enjoy sih waktu proses kampanye, kayak gak ada hal yang buat aku terbebani banget, karena menurut aku proses kampanye itu tuh sebagai wadah untuk belajar kita juga gitu. Jadi kita di situ tuh belajar buat demokrasi gitu kan. Jadi banyak yang sebenarnya pasti excited banget. Aku sih ngerasain excited banget sih, dan ngerasain banyak banget hal yang bisa aku ambil selama aku berkampanye. Oke, kita langsung aja lanjut ke pertanyaan kedua. Gimana sih perasaan kakak saat mendengar pengumuman hasil pemilu? Apa bahagia, lega, kecewa, atau takut nih? Oke, kalau untuk aku sendiri, aku seneng banget apapun keputusannya, karena menurut aku itu keputusan terbaik ya. Terus lega sih pastinya, karena pastinya menurut aku walaupun nggak kepilih juga, tapi menurut aku dengan beberapa suara kan ada yang milih aku ya, itu udah buat aku seneng banget, karena berarti banyak yang percaya sama kinerja aku buat 1 tahun periode ke depan ini gitu kan. Itu pasti seneng banget. Walaupun balik lagi, walaupun sedih sih, aku nggak begitu sedih ya, karena menurut aku juga ini balik lagi ini proses belajar. Menurut aku kampanye itu proses belajar, jadi aku nggak, walaupun nggak kepilih tuh menurut aku nggak apa-apa, yang penting aku disini tuh dapat banyak pelajaran gitu. Kalau dari aku sih kurang lebih sama, aku juga senang banget udah bisa jadi calon ketua OSIS kan. Ada banyak banget pengalaman yang bisa ambil. Kalau misalnya sedih sih, aku jujur aja agak sedih, cuman kalau misalnya dipilih senang atau sedihnya itu lebih banyak senang pastinya, karena pengalaman itu lebih utama dibanding daripada kita sedih mulu kan, terus kita nggak bisa lebih up lagi, mendingan dibawa enjoy aja. Oke, jadi pertanyaan terakhir itu, apa sih inovasi yang terbaru yang udah kalian siapin atau pikirin buat Osmasasi dan SMA Negeri 1 Bekasi supaya lebih baik ke depannya serta bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih banyak dikenal halayak ramai? Oke, jadi kalau menurut aku, kalau untuk aku sendiri, aku lebih mau buat pasti ada inovasinya buat program kerja OSIS SMA Bekasi di periode ini, pasti ada. Tapi aku pengen memaksimalin juga program-program kerja sebelumnya, karena kan masih banyak yang bisa belum terjalan. Nah, kalau aku lebih mau buat ngemaksimalin itu, jadi ngehidupin lagi gitu. Kalau untuk inovasinya mungkin banyak juga ya, karena untuk Osman sendiri, di visi misinya Fadil, ketua umum kita tuh menampung segala aspirasi. Jadi menurut aku untuk inovasinya itu kita bisa ngambil dari warga Semansa, jadi nggak dari kita doang gitu. Kalau dari aku juga sama aja, untuk lebih mempertahankan dulu proker-proker yang udah ada gitu. Istilahnya kalau misalnya proker-proker yang belum berjalan baik, kita lebih baikin daripada sebelumnya, karena kan proker-proker udah banyak banget istilahnya. Justru kita mau lebih efisienin lah istilahnya, lebih didikitin prokernya, cuman masih mencakup semua hal gitu ya, benar-benar ada di Semansa gitu loh. Jadi proker-proker, misalnya proker apa nih yang belum ada, pasti udah ada di Semansa justru. Tapi kalau misalnya udah ada semua gitu, ada juga yang kurang peminatnya gitu, istilahnya lebih ke peminatnya sih mau dibanyakin gitu. Jadi untuk inovasi pasti ada, tapi kita lebih mau buat melanjutkan terus mengoptimalisasikan program-program kerja sebelumnya. Oke, makasih banyak ya kak sebelumnya atas waktunya sudah meluangkan waktunya untuk bercerita bagi-bagi cerita sama kami. Oke, kita lanjut yuk ke OSIS berikutnya, tapi tetap stay di channel Osmasasi. Dadah.